Pemda kan belum ini sih, tapi misalnya kayak pamflet atau apa informasi-informasi yang mungkin dari setiap lima ormawa yang belum nge-post itu, tolong izin untuk diposting kembali di grup atau gimana kan, biar kita koordinasinya lebih bagus lagi. Bagi kami atau bagi kita yang belum mau posting kan bisa langsung posting ulang gitu. Lebih sering kita koordinasi sih sekalian mau minta tolong kita sama-sama ya ngerjain. Terima kasih. Oke, kasih masukannya untuk Sekom Cafe. Oke, saya mau minta perkembangan nih kegiatan dari Himat nih. Sampai mana ini, Himat? Ali. Gimana bang? Himap ini pergerakannya sudah sampai mana untuk himanya? Oh ya bang, untuk IMAP itu masih penyusunan panitia raker dulu. Habis itu nanti baru kita mau raker bang. Oke, luar biasa. Dari Regi sudah sampai mana pergerakan untuk himanya, Regi? Kalau untuk himasi bang, sudah sampai penyusunan struktur, ya. Untuk pembentukan panitia rakernya sendiri itu masih menunggu daripada koordinasi himas fakultas. Oke, tunggu ya. Dari Himatansi nih, udah mau persiapan muker belum? Ujian Reza. Iya kak, mungkin untuk muker mungkin bulan November atau awal Desember kak. Awal Desember. Akhir November mungkin. Oke. Mungkin bisa dikejar ya untuk schedule-nya. Iya kak. Nanti takutnya anggarannya udah hilang. Oke. Dari Dean ini gimana ini persiapannya meskipun baru dilantik kemarin? Cek Dean. Maaf bang, agak putus-putus, bisa diulang bang? Oke. Untuk Human ini udah ada siap-siap belum untuk pembentukan struktur dan lain sebagainya? Oh sudah bang, dipersiapkan. Oke, mantap, luar biasa. Lagi, jangan lagi bang. Oke, padahal baru berapa jam jadi bupati. Oke ya, untuk yang tadi disampaikan Regi, bahwasanya memang kita menunggu untuk penyesuaian tentang divisi dan itu kita belum punya titik temu ya. Kemarin saya sudah hubungi Pak Heru tentang gimana sih workshopnya untuk kita mensinkronkan divisi yang kemarin kita part-part sampaikan ya. Tapi memang mungkin sudah berapa kali saya hubungi, udah 3 kali ya. Kita di Regi sudah saya kirimi screenshot bukti bahwasanya memang ngaret. Kemarin dijadwalkan kata Pak Heru itu ke saya dulu itu kira-kira hari Jumat kemarin dan diundur hari Senin. Dan itu pun belum jadi. Dan memang lumayan sibuk sih untuk akhir-akhir ini kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan Pak Heru sering keluar kota, jadi kita kasih toleransi lah untuk pihak birokrasi ya, jadi mohon bersabar untuk teman-teman. Dan juga ada satu info kemarin dari FKSI mau buat kegiatan di fakultas ya, iya Widi. Cuman tidak jadi, dialihkan ke tempat lain itu. Itu kemarin alasannya kenapa kok dialihkan? Kemarin tuh gedung tuh lah terpinjam kan, cuman karena kurang koordinasi dengan penjaga gedung itu, jadi tidak sempat lagi untuk persiapan kayak dekor kan, berarti lanjut ke plan B. Oh, itu memang kurang koordinasi atau penjaganya nggak ada pas kalian udah datang?
Ya udah ada, kami juga lah mau bijungo lah langsung datang ke rumahnya. Dia udah ada berarti ya, paksa jadinya kan. Oke, oke, oke. Itu bisa itu ya, bisa jadi keluhan mahasiswa ya kalau kayak gitu ya. Keluhan tentang sistem pelayanan fakultas kepada mahasiswa ini, kalau dibiasakan kayak gini nanti kebiasaan juga yang penunggunya itu. Bisa disampaikan ya nanti misalnya kalau ada keluhan-keluhan kayak gini, insya Allah nanti DPM siap menampung dan akan disampaikan langsung ke pihak birokrasi. Jangan diam-diam aja jadi ya. Nanti kebiasaan juga pihak-pihak situ untuk melayani kalian. Dan juga apalagi ya yang saya sampaikan. Mungkin ada yang mau disampaikan nih dari bupati-bupatinya ini tentang perkembangan-perkembangan ormawanya masing-masing. Atau Tita boleh sampaikan perkembangan yang udah daftar KPU ataupun yang udah nanya-nanya dari Himaman aja ini. Nanti kita lihat yang belum daftar ini dari Himaman ini. Baik ya, kalau untuk yang sekarang yang sudah mendaftar di KPU itu baru ada 1 orang itu yang sudah mengirimkan berkas dan sudah melengkapi semua persyaratan. Kalau untuk di Vanwas sendiri itu belum ada yang melengkapi persyaratan, tapi kalau untuk yang bertanya dan sudah meminta link pendaftaran itu sudah ada 2 orang, dan di KPU tadi juga ada 1 orang yang sudah meminta link pendaftaran. Jadi untuk sekarang baru itu saja perkembangannya. Itu dari, kalau boleh tahu itu dari Himaman aja ya? Dari jurusan ini. Dari mereka itu dari Ormawa. Ya, terus? Nah, mereka dari Ormawa dan itu dari FKSI. Yang nanya, yang jurusannya maksudnya? Oh, jurusannya. Kalau untuk jurusan yang nanya itu dari ekonomi pembangunan. Dan satunya dari 2 dari ekonomi pembangunan, 1 dari manajemen, dan satunya lagi dari akuntansi. Oke. Ini jangan sampai ketinggalan ya, Mas Reza ini ya dari akuntansi, jangan sampai ketinggalan untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasinya ini. Mungkin nanti bisa disampaikan untuk ke Mas Reza ini Bupati Himatansi ya, Mas Reza? Sekretarisnya. Oh, sekretaris ya. Nanti bisa disampaikan ke bupatinya ya untuk mengarahkan, dan juga jangan lupa untuk pamflet yang sudah disebarkan tadi untuk di-share ke medianya agar tahu. Iya, siap. Kok matur. Selamat datang Pak Supritawan dan Rafif Al-Hakiki. Ya, selamat datang Pak. Ini udah mulai pembahasannya atau gimana ya? Nah, maaf baru datang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya Pak, mohon maaf ini baru hadir juga dapat malam tadi ada kendala sinyal Pak. Saya dari perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Ekonomi Bangunan Pak. Oke, luar biasa ini. Udah ada 2 orang dari Himap ya. Ini Pak Supritawan dan juga Pak Rafif ini ya. Selamat datang juga ya. Jadi ini nyaris selesai ini ya, Ini saya sebenarnya cuma mau minta perkembangan dari setiap himanya masing-masing dan juga UKM dan juga substansi yang memang saya bawa malam hari ini adalah tentang pesta demokrasi FPP, pesta demokrasi yang FPP yang sedikit mandet atau sedikit lesu untuk tahun ini ya. Karena apa? Karena sejauh ini yang sudah mendaftarkan diri untuk menjadi anggota KPU dan juga anggota Panwas itu masih sangat sedikit sekali. Jadi di sini saya memang sengaja mengundang teman-teman bupati-bupati karena mereka memiliki kekuasaan lebih gitu ya. Di himanya masing-masing, kekuasaan penuh mereka. Jadi dengan semoga dengan saya mengundang mereka di sini dan juga saya sampaikan bahwa kesepakatan tahun lalu yang masih berlaku di tahun ini tetap dipakai, termasuk juga tentang peraturan yang kemarin sudah saya janjikan. Mungkin di sini masih ada Supritawan dan juga Mas
Mas Reza yang belum berganti kepengurusan, ya peraturan-peraturan yang DPM buat dalam bentuk pamflet itu termasuk tentang larangan politik, larangan memasukkan kegiatan selain KBM ini, itu agak di garis bawah ya, bahwasanya teman-teman nggak boleh memasukkan kegiatan-kegiatan dari organisasi eksternal kampus ke kegiatan KBM kalian. Itu sudah ada aturannya, itu tolong hati-hati. Itu termasuk yang saya sampaikan di sini, bahwasanya kesepakatan yang kita sepakati kemarin, Supi dan juga dari Himatasi yang belum berhenti pengurusan, bahwasanya setiap pamflet-pamflet yang berhubungan dengan peraturan fakultas, legislasi fakultas, pengawasan fakultas, termasuk tentang demokrasi fakultas, itu tolong hima-hima ini teman-teman di-share kembali di medianya masing-masing. Bahkan cuma sekali dua kali ya, sampai kegiatan itu memang urgensi untuk di-upload, di-snapkan lagi di Instagram lah misalnya, di Facebooknya, di medianya masing-masing lah intinya. Itu ya, agar apa? Agar nggak kayak gini. Saya sedikit memaklumi nih untuk teman-teman, bahwasanya memang KPU ini memang sedikit yang kami butuhkan. Ini 5 orang dan juga 4 orang yang kami butuhkan. Jadi urgensinya adalah di panitia pelaksananya. Panitia pelaksana, jangan sampai nanti ya sudah terbentuk KPU, sudah dilantik oleh dekan melalui SK dari DPR. KPU buat open recruitment untuk pendaftaran P2 Pemira dan masih sepi juga. Ini akan saya tanda tanyai kepada teman-teman. Paling tidak teman-teman ini mengarahkan sebagai bupati, sebagai pemimpin-pemimpin di ormawanya masing-masing, mengarahkan kepada anggota-anggota ataupun kejurusan-jurusannya untuk ikut dan berpartisipasi. Saya nggak mau nantinya sampai ada keluhan-keluhan, ini dari itu semua, itu dari itu semua. Itu salah kalian yang nggak mau mendaftarkan. Jangan salahkan kami kalau misalnya memang ada keluhan-keluhan itu terjadi ya. Dan juga satu lagi untuk tadi sudah saya sampaikan ya, misalnya ada keluhan tentang kinerja birokrasi yang agak mandat atau agak tidak sesuai dengan ekspektasi kita ya, kayak tadi yang dijelaskan sama Widi tentang sistem pelayanan dari birokrasi, penyewaan gedung tapi tiba-tiba orangnya nggak ada, ini silahkan disampaikan, jangan malu-malu, jangan ragu-ragu, jangan takut. Jadi kita berdemokrasi di sini, kita bersinergi. Mereka memang tugasnya, apalagi kemahasiswaan, memang tugasnya untuk melayani kita. Jadi kalau sampai kita bertanya mereka nggak jawab dan juga diam-diam ataupun tidak keterbukaan masalah sesuatu anggaran lah, sesuatu yang lain, itu mungkin bisa jadikan sebuah keluhan ataupun jadi isu untuk dilaporkan. Apa? Aduh. Aduh ini kita. Mohon maaf ya. Kalau hal-hal yang seperti itu jangan ragu untuk disampaikan. Jadi sistem koordinasi kita itu memang terjalankan dengan baik. Kita mempertahankan prestasi itu di DPR, di KBM FEB. Kita ini udah luar biasa sistemnya teman-teman. Dari DPM-nya, dari BEM, dari UKM-nya, laporan keuangan kalian ini laporan terbaik di antara seluruh fakultas yang ada di Universitas Bengkulu, dari ormawa fakultasnya masing-masing. Dan itu memang wajar dan harus dipertahankan karena kita ini anak ekonomi semuanya di sini. Akuntansi lah, yang harusnya lebih luar biasa daripada jurusan-jurusan lain laporan keuangannya. Di sini ada tanda tanya lagi ya tentang sinkronisasi devisi. Mungkin kemarin Pak Heru minta satu pasal ya sama Human untuk sinkronkan ataupun menyesuaikan. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Akan ditunggu undangannya dari Pak Wadeknya langsung. Nanti kita sama-sama ya DPR dan juga setiap hima kita berkoordinasi sama-sama ke pihak birokrasi terutama tadi ya, dari wakil ketiga. Bagaimana sistem yang terbaik untuk kita mensinkronkan devisi yang ada di himanya masing-masing. Itu gunanya itu sudah disampaikan ya, maksudnya berguna untuk kita yang bisa gampang ataupun dengan mudah menyesuaikan program kerja. Jadi nggak
contohnya ya, nggak semua program kerja itu dibuat masing-masing di HIMA, tapi HIMA inilah yang bergabung untuk membuat suatu big event. Setiap divisinya nanti dibagi-bagi, pokoknya nanti ada penjelasan lebih lanjut lah, kita bahas di sini susah. Jadi itu yang ingin saya sampaikan ya. Lagi ya, mungkin tidak terlalu banyak ya. Silahkan nih bagi teman-teman yang mau menyangga ataupun mau menyampaikan tentang apa ya, tentang perkembangan lingkungannya ataupun tentang perkembangan UKM-nya, silahkan. Kita itu ya bicara Pak. Ya, silahkan Ali. Tadi kan udah disampaikan oleh Abang tuh masalah peraturan-peraturan dan segala macam itu yang menyangkut tentang KBM kita. Mungkin untuk saran saya kan, kita kan seperti saya sendiri lah kan, urusan baru tuh belum paham kayak peraturan-peraturan yang apa emang dibuat kan. Jarang juga kan main media sosial untuk nyekrol. Mungkin nanti bisa di-share lah di grup nanti apa yang terkait dengan peraturan tentang kegiatan KBM kita, mungkin bisa di-share lagi gitu, biar bisa disampaikan ke anggota pengurus baru nantinya kan. Seperti itu mungkin Pak. Oke, baik. Terima kasih. Mantap. Ya, sebenarnya nggak terlalu terlalu muluk-muluk ya tentang peraturannya. Bahwasanya DPM ini nggak terlalu banyak buat peraturan sih sebenarnya. Mungkin peraturan dalam bentuk kesepakatan, pertama itu kayak peraturan PKK kemarin, kayak peraturan yang nantinya akan kami buat juga kayak peraturan untuk kesepakatan penyebaran. Ini kan kita berbentuk peraturan ini berbentuk kesepakatan ya. Kita berlandaskan tentang hukum perdata ya, yang masih menguatkan tentang kesepakatan untuk menjadi landasan hukum utama. Kita nggak menerapkan hukum pidana. Kalau hukum pidana itu berdasarkan landasan yang memang ada dan juga nggak boleh dilandasi lagi dengan kesepakatan. Jadi kita menerapkan hukum itu dalam sistem KBM kita. Jadi kesepakatan kalian ini ya kuat. Nah, itulah yang saya maksudkan tadi tentang peraturan kayak kemarin ini ya, tentang yang DPM buat itu ya, pamflet tentang larangan politik dan juga larangan ideologi praktis. Itu ada di etika mahasiswa bab 10 tentang politik praktis dan ideologi terbuka. Itu kami sengaja buat pamfletnya karena kita dalam musim pemilihan umum di daerah ya. Nah, ini saya takut teman-teman ini salah menggunakan hak pilih mereka, teman-teman khususnya di FEB ini ya, karena saya mengawasinya ini di FEB ini. Takutnya salah menggunakan hak suara mereka ataupun hak mereka untuk mengungkapkan pendapat pilihan mereka. Ya mungkin teman-teman tahu ya, di sini ada pamflet yang belum lama ini kayak alumni UNIP jadi gubernur lah dan lain sebagainya. Itu untuk bukan dari lingkup KPM FEB. Tapi itu jangan langsung kita mengadjust bahwasanya itu salah, melanggar aturan. Itu nggak bisa kita, karena kata-kata kayak gitu tuh bersifat ambigu dan banyak makna, jadi kita nggak bisa langsung. Nah, kemarin kan belum ada kekerasan karena memang itu landasannya itu sangat kuat. Jangan, nggak bisa kita langsung mengadjust bahwasanya itu salah, itu kayak gitu ya. Nggak bisa, itu butuh kualifikasi lebih lanjut. Kayak yang kita jangan sampai hal-hal kayak gitu menjadi keributan nantinya, khususnya di FEB ini. Misalnya kita tidak boleh melakukan politik, apalagi pakai lambang UNIP, itu sangat bahaya sekali. Itu ada sanksinya. Mungkin nanti kita akan bagikan ya tentang peraturan atau etika mahasiswa. Nanti akan kita buat sosialisasi lagi ya KBM untuk teman-teman bupati baru agar lebih memahami dan memaknai aturan KBM, khususnya di KBM kita dulu, baru nanti kita ke lingkup universitas kan kita lebih paham. Mungkin teman-teman di sini sudah di posisi tertinggi di ormawanya masing-masing, jadi harus ya pakai ini, harus menjadi tolak ukur landasan utama teman-teman untuk menjalani satu periode kepengurusan ke depan. Itu ya. Mungkin ada lagi nggak yang mau disampaikan nih? Tidak lama kan, cuma sejam. Mungkin terkait ini Bang, pendaftaran PKU tadi yang diperpanjang, mungkin nanti bisa di-share juga di grup Bang, biar bisa di-share ke angkatan dari jurusan masing-masing kan masih kurang tuh
panitianya kan. Ya. Dan sebelumnya emang saya agak ini bang, apa infonya agak telat kayak gitu. Jujur saya belum nge-share sebenarnya yang masalah pendaftaran apa panitia KPU tuh bang. Nah, Mungkin itu sebentar bang. ya nanti akan dikirimkan lagi ya. Ini ada timnya ya sebenarnya. Bagus sih, udah inisiatif dari HIMAP sendiri untuk meneruskan pamflet-pamflet yang sudah dibuat oleh DPM. Nanti akan kami share lagi karena ini sudah diperpanjang ya. Sebenarnya tadi itu hari ini adalah hari terakhir untuk pendaftaran KPU. Jadi karena KPU ini baru sedikit dan nggak mungkin kita menetapkan untuk hari ini selesai, sedangkan KPU masih kurang orang, jadi kami perpanjang nih sampai hari Sabtu. Ingat ya, sampai hari Sabtu. Setelah itu nggak tahu nanti kebijakan lagi dari panitia khusus kalau misalnya memang nggak ada lagi. Terpaksa kita hentikan ataupun kita perpanjang lagi. Kita hentikan demokrasi ini. Kalau kita hentikan demokrasi ini ya, yang malu bukan cuma DPM, kalian semua. Oke, paham di sini ya. Oke, jangan tutup dulu. Saya mau minta saran-sarannya ya, ataupun ada yang mau ditanyakan dari teman-teman yang lain. Gak ada ya? Mungkin cukup bang. Mungkin cukup ya, ini baru mungkin ya. Jadi itu aja ya, gak terlalu banyak yang saya sampaikan ya. Substansi utamanya tadi sudah saya sampaikan kepada teman-teman, khususnya bupati-bupati baru yang sudah hadir di sini dengan semangat baru dan juga tahun periode baru. Masa ini teman-teman harus sinkronkan ya dengan masa pandemik yang kita alami sampai sejauh ini. Belum ada penurunan, bahkan bisa dikatakan stagnan ya tentang perkembangan COVID ini. Jadi bersiaplah teman-teman bupati-bupati baru untuk menjalani satu periode kepengurusan ke depan dengan penuh demokrasi dan penuh semangat, dengan penuh landasan kebaikan-kebaikan ya. Sampai lupa itu ya. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan PC langsung boleh kakak, ataupun nanti tanyakan ke grup koordinasi. Saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, terima kasih kepada Ketua DPM PB yang telah menyampaikan atau yang telah Menambahkan belum ini sih, tapi misalnya kayak pamflet atau apa informasi yang mungkin dari tiap ormawa yang belum nge-post itu, tolong izin untuk diposting kembali di grup atau di mana kan, biar kita koordinasinya lebih bagus lagi. Kami yang bagi kami atau bagi kita yang belum memposting kan bisa langsung posting ulang gitu. Lebih sering kita koordinasi sih, sekalian minta tolong kita sama-sama ya. Terima kasih. Oke, kasih masukannya untuk Sekom Cafe. Oke, saya mau minta perkembangan nih kegiatan dari HIMAP nih, sampai mana ini HIMAP? Ali, Gimana bang? HIMAP ini pergerakannya sudah sampai mana untuk himanya? Oh ya bang, untuk IMAP itu masih penyusunan panitia raker dulu. Habis itu nanti baru kita mau raker bang. Oke, luar biasa. Dari Regi sudah sampai mana pergerakan untuk himanya Regi? Kalau untuk himasi bang, sudah sampai penyusunan struktur, kemudian untuk pembentukan panitia rakernya sendiri itu masih menunggu daripada koordinasi Himas Fakultas Bang. Oke, tunggu ya. Dari Himatansi nih, udah mau persiapan muker belum? Lucian Reza. Iya kak, mungkin untuk muker mungkin bulan November atau awal Desember kak. Awal Desember. Akhir November mungkin. Oke.
mungkin bisa dikejar ya SPJ-nya. Iya kak. Nanti takutnya anggarannya udah hilang. Oke, dari Dean ini gimana ini persiapannya ini meskipun baru dilantik kemarin? Cek Dean. Maaf bang, agak putus-putus, bisa diulang bang? Oke. Untuk Kuman ini udah ada siap-siap belum untuk pembentukan struktur dan lain sebagainya? Oh sudah bang, lagi dipersiapkan. Oke, tetap luar biasa. Lagi jalan lagi bang. Oke, padahal baru berapa jam jadi bupati. Oke ya, untuk yang tadi disampaikan Regi, bahwasanya memang kita menunggu untuk penyesuaian tentang divisi dan itu kita belum punya titik temu ya. Kemarin saya sudah hubungi Pak Heru tentang gimana sih workshopnya tentang untuk kita mensinkronkan divisi yang kemarin kita part sampaikan ya. Tapi memang mungkin sudah berapa kali udah 3 kali ya kita di Regi sudah saya kirim screenshot di bahwasanya memang ngaret kemarin dijadwalkan kata Pak Heru itu ke saya dulu itu kira-kira hari Jumat kemarin dan diundur hari Senin dan itu pun belum jadi. Dan memang lumayan sibuk sih untuk akhir-akhir ini kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan Pak Heru tidak sering keluar kota, jadi kita kasih toleransi lah untuk pihak birokrasi ya, jadi mohon sabar untuk teman-teman. Dan juga ada satu info kemarin dari FKSI mau buat kegiatan di fakultas ya Bi. Cuman tidak jadi, dialihkan ke tempat lain itu. Itu kemarin alasannya kenapa kok dialihkan? Kemarin tuh gedung tuh lah terpinjam guys, cuman karena kurang koordinasi dengan penjaga gedung itu, jadi tidak sempat lagi untuk persiapan kayak dekor kan, berarti langsung ke plan B. Oh, itu memang kurang koordinasi atau penjaganya nggak ada pas kalian udah datang? Ya udah ada, kami juga lah mau bijungo lah langsung datang ke rumahnya, dia udah ada, berarti ya terpaksa jadinya kan. Oke. Itu bisa jadi keluhan mahasiswa ya kalau kayak gitu ya, keluhan tentang sistem pelayanan fakultas kepada mahasiswa ini. Kalau dibiasakan kayak gini nanti kebiasaan juga yang penunggunya itu. Bisa disampaikan ya nanti misalnya kalau ada keluhan kayak gini, insya Allah nanti DPM siap menampung dan akan disampaikan langsung ke pihak birokrasi. Jangan diam-diam aja jadi ya. Nanti kebiasaan juga pihak-pihak situ untuk melayani kalian. Dan juga apalagi yang ingin saya sampaikan, mungkin ada yang mau disampaikan nih dari bupati-bupatinya ini tentang perkembangan ormawanya masing-masing. Atau Tita boleh sampaikan perkembangan yang udah daftar KPU ataupun yang udah nanya-nanya dari Hima mana aja ini. Nanti kita lihat yang belum daftar ini dari Hima mana ini. Baik ya, kalau untuk yang sekarang yang sudah mendaftar di KPU itu baru ada 1 orang itu yang sudah mengirimkan berkas dan sudah melengkapi semua persyaratan. Kalau untuk di Vanwa sendiri itu belum ada yang melengkapi persyaratan, tapi kalau untuk yang bertanya dan sudah meminta link pendaftaran itu sudah ada 2 orang, dan di KPU tadi juga ada 1 orang yang sudah meminta link pendaftaran. Jadi untuk sekarang baru itu saja perkembangannya. Itu dari, kalau boleh tahu itu dari Hima mana aja? Dari jurusan maksudnya?
dari mereka itu dari Ormawa. Ya, terus Nah, mereka dari Ormawa dan itu dari FKSI. yang nanya yang jurusannya maksudnya. Oh, jurusannya. Kalau untuk jurusan yang nanya itu dari ekonomi pembangunan. Dan satunya dua dari ekonomi pembangunan, satu dari manajemen, dan satunya lagi dari akuntansi. Oke. Ini jangan sampai ketinggalan ya, Mas Reza ini ya, dari akuntansi, jangan sampai ketinggalan untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi ini. Mungkin nanti bisa disampaikan untuk ke Mas Reza ini Bupati Akuntansi ya, Mas Reza? Sekretarisnya. Sekretaris ya. Nanti bisa disampaikan ke bupatinya ya untuk mengarahkan, dan juga jangan lupa untuk pamflet yang sudah disebarkan tadi untuk di-share ke medianya agar tahu. Iya, siap. Selamat datang Pak Supritawan dan Rafif Al-Hakiki. Ya, selamat datang Pak. Ini udah mulai pembahasannya tuh gimana ya? Nah, maaf baru datang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya Pak, mohon maaf. Ini baru hadir juga tempat malam ini karena tadi ada kendala sinyal Pak. Saya dari perwakilan dari Himpunan Masyarakat Ekonomi Pembangunan Pak. Oke. Luar biasa ya. Udah ada 2 orang dari Hinab ya. Ini Pak Supritawan dan juga Pak Rafif ini ya, selamat datang juga ya. Jadi ini nyaris selesai ini ya. Selesai. Saya sebenarnya cuma mau minta perkembangan dari setiap himanya masing-masing di UKM, dan juga substansi yang memang saya bawa malam hari ini adalah tentang pesta demokrasi FPP ya. Pesta demokrasi yang FPP yang sedikit mandet ya, atau sedikit lesu untuk tahun ini ya. Karena apa? Karena sejauh ini yang sudah mendaftarkan diri untuk menjadi anggota KPU dan juga anggota Panwas itu masih sangat sedikit sekali. Jadi di sini saya memang sengaja mengundang teman-teman bupati-bupati karena mereka memiliki kekuasaan lebih ya, di himanya masing-masing, kekuasaan penuh mereka. Jadi dengan semoga dengan saya mengundang mereka di sini dan juga saya sampaikan bahwa kesepakatan tahun lalu yang masih berlaku di tahun ini tetap dipakai, termasuk juga tentang peraturan-peraturan yang kemarin sudah saya janjikan. Mungkin di sini masih ada Supritawan dan juga Mas Reza yang belum berganti pengurusan ya, peraturan-peraturan yang DPM buat dalam bentuk pamflet itu termasuk tentang larangan berpolitik, larangan memasukkan kegiatan selain KBM, UNIP. Nah, itu agak di garis bawah ya, bahwasanya teman-teman nggak boleh memasukkan kegiatan-kegiatan dari organisasi eksternal kampus ke kegiatan KBM kalian. Itu sudah ada aturannya, itu tolong hati-hati. Itu termasuk yang saya sampaikan di sini, bahwasanya kesepakatan yang kita sepakati kemarin, Supri dan juga dari Himatansi yang belum berganti pengurusan, bahwasanya setiap pamflet-pamflet yang berhubungan dengan peraturan fakultas, legislasi fakultas, pengawasan fakultas, termasuk tentang demokrasi fakultas, itu tolong hima-hima ini teman-teman di-share kembali di medianya masing-masing. Bahkan cuma sekali 2 kali ya, sampai kegiatan itu memang urgensi untuk di-upload, di-snapkan lagi di Instagram lah misalnya, di Facebooknya, di medianya masing-masing lah intinya. Itu ya, agar apa? Agar nggak kayak gini. Saya sedikit memaklumi nih untuk teman-teman, bahwasanya memang KPU ini memang sedikit yang kami butuhkan. Ini 5 orang dan juga 4 orang yang kami butuhkan. Jadi urgensinya adalah di panitia pelaksananya. Panitia pelaksana. Jangan sampai nanti ya sudah terbentuk KPU, sudah dilantik oleh dekan melalui SK dari DPM. KPU buat open recruitment untuk pendaftaran P2 Pemira dan masih sepi juga. Ini akan saya tanda tanyai kepada teman-teman. Paling tidak teman-teman ini mengarahkan sebagai bupati, sebagai pemimpin di formulanya masing-masing, mengarahkan kepada anggota-anggota ataupun ke jurusan-jurusannya untuk
ikut dan berpartisipasi. Saya nggak mau nantinya sampai ada keluhan-keluhan ini dari itu semua, itu dari itu semua. Itu salah kalian yang nggak mau mendaftarkan. Yang salahkan kami kalau misalnya memang ada keluhan-keluhan itu terjadi. Dan juga satu lagi untuk tadi sudah saya sampaikan ya, misalnya ada keluhan tentang kinerja birokrasi yang agak mandat atau agak tidak sesuai dengan ekspektasi kita ya, kayak tadi yang dijelaskan sama Midi tentang sistem pelayanan dari birokrasi, nyewaan gedung dan tiba-tiba orangnya nggak ada, ini silahkan disampaikan, jangan malu-malu, jangan ragu-ragu, jangan takut. Kita berdemokrasi di sini, kita bersinergi. Mereka memang tugasnya, apalagi kemahasiswaan, memang tugasnya untuk melayani kita lah. Jadi kalau sampai kita bertanya mereka nggak jawab dan juga diam-diam ataupun tidak keterbukaan masalah sesuatu anggaran lah, sesuatu yang lain, itu mungkin bisa jadikan sebuah keluhan ataupun jadi isu untuk dilaporkan. Aduh ini mohon maaf ya. Kalau hal-hal yang seperti itu jangan ragu untuk disampaikan. Jadi sistem koordinasi kita itu memang terjalankan dengan baik dan kita mempertahankan prestasi itu di DPM, di KBM FEB. Kita ini udah luar biasa sistemnya teman-teman. Dari DPM-nya, dari BEM, dari UKM-nya, laporan keuangan kalian ini laporan terbaik di antara seluruh fakultas yang ada di Universitas Bengkulu, dari ormawa fakultasnya masing-masing. Dan itu memang wajar dan harus dipertahankan karena kita ini anak ekonomi semuanya di sini, anak akuntansi lah, yang harusnya lebih luar biasa daripada jurusan-jurusan lain untuk laporan keuangannya. Nah, di sini ada tanda tanya lagi ya tentang sinkronisasi devisi. Mungkin kemarin Pak Heru minta satu pasal ya sama Uman untuk mensinkronkan ataupun menyesuaikan. Nanti kita bahas lebih lanjut ya, silahkan ditunggu undangannya dari Pak Wadeknya langsung. Nanti kita sama-sama ya DPM dan juga setiap hima kita berkoordinasi sama-sama ke pihak birokrasi, terutama tadi dari wakil dekan 3, bagaimana sistem yang terbaik untuk kita mensinkronkan devisi yang ada di himanya masing-masing. Ini gunanya itu kalian sudah disampaikan ya, bahwasanya berguna untuk kita nantinya bisa gampang ataupun dengan mudah menyesuaikan program kerja. Jadi contohnya ya, nggak semua program kerja itu dibuat masing-masing di hima, tapi hima inilah yang bergabung untuk membuat suatu big event. Setiap divisinya nanti dibagi-bagi. Pokoknya nanti ada penjelasan lebih lanjut lah. Kalau kita bahas di sini agak susah. Jadi itu yang ingin saya sampaikan ya. Lagi ya. Mungkin tidak terlalu banyak ya. Silahkan nih bagi teman-teman yang mau nyangga ataupun mau menyampaikan tentang tentang perkembangannya ataupun tentang perkembangan UKM-nya, silahkan. Kita ingin bicara Pak. Ya, silahkan Ali. Tadi kan udah disampaikan oleh Abang tuh masalah peraturan dan segala pakai itu yang menyangkut tentang KBM kita. Mungkin untuk saran saya kan, kita kan seperti saya sendiri lah kan, urusan baru tuh belum paham kayak peraturan yang apa emang dibuat kan. Jarang juga kan media sosial untuk nge-scroll. Mungkin nanti bisa di-share lah di grup nanti apa yang terkait dengan peraturan tentang kegiatan KBM kita, mungkin bisa di-share lagi gitu, biar bisa disampaikan ke anggota pengurus baru nantinya kan. Seperti itu mungkin Pak. Oke, baik. Terima kasih. Mantap. Ya, sebenarnya nggak terlalu muluk-muluk ya tentang peraturan ya. Bahasanya DPM ini nggak terlalu banyak buat peraturan sih sebenarnya. Mungkin peraturan dalam bentuk kesepakatan, pertama itu kayak peraturan PKK kemarin, kayak peraturan yang nantinya akan kami buat juga kayak peraturan untuk kesepakatan penyebaran. Ini kan kita peraturan ini berbentuk kesepakatan ya. Kita berlandaskan tentang hukum perdata ya, yang masih menguatkan tentang kesepakatan untuk menjadi landasan hukum utama. Kita nggak menerapkan hukum pidana. Kalau hukum pidana itu berdasarkan landasan yang memang ada dan juga nggak boleh
landasi lagi dengan kesepakatan. Jadi kita menerapkan hukum itu dalam sistem KBM kita. Jadi kesepakatan kalian ini ya kuat. Nah, itulah yang saya maksudkan tadi tentang peraturan kayak kemarin ini ya, tentang yang DPM buat itu ya, pamflet tentang larangan politik dan juga larangan ideologi praktis. Itu ada di etika mahasiswa bab 10 tentang politik praktis dan ideologi terbuka. Itu kami sengaja buat pamfletnya karena kita dalam musim pemilihan umum di daerah ya. Nah, ini takutnya teman-teman ini salah menggunakan hak pilih mereka, teman-teman khususnya di FEB ini ya, karena saya mengawasinya di FEB ini. Takutnya salah menggunakan hak suara mereka ataupun hak mereka untuk mengungkapkan pendapat pilihan mereka. Ya mungkin teman-teman tahu ya, di sini ada pamflet yang belum lama ini kayak alumni unit jadi gubernur lah dan lain sebagainya. Itu untuk bukan dari lingkup KPM FEB. Tapi itu jangan langsung kita mengadjust bahwasanya itu salah, melanggar aturan, itu nggak bisa kita. Karena kata-kata kayak gitu tuh bersifat ambigu dan banyak makna. Jadi kita nggak bisa langsung. Kayak kemarin kan belum ada kejelasan. Karena memang itu landasannya itu sangat kuat. Jangan, nggak bisa kita langsung mengadjust bahwasanya itu salah, itu kayak gitu. Nggak bisa. Itu butuh kualifikasi lebih lanjut. Kayak yang kita jangan sampai hal-hal kayak gitu menjadi keributan nantinya, khususnya di FEB ini. Misalnya kita tidak boleh melakukan politik, apalagi pakai lambang unit, itu sangat bahaya sekali. Itu ada sanksinya yang mungkin nanti kita akan bagikan ya, tentang peraturan atau etika mahasiswa. Dan nanti akan kita buat sosialisasi lagi dari KPM untuk teman-teman bupati-bupati baru agar lebih memahami dan memaknai aturan KBM, khususnya di KBM kita dulu, baru nanti kita ke lingkup universitas agar kita lebih paham. Teman-teman di sini sudah di kursi tertinggi di masing-masing, jadi harus ya pakai ini, harus menjadi landasan utama teman-teman untuk menjalani satu periode kepengurusan ke depan. Gitu ya. Mungkin ada lagi nggak yang mau disampaikan nih? Mungkin terkait ini bang, pendaftaran PKU tadi yang diperpanjang, mungkin nanti bisa di-share juga di grup bang, biar bisa di-share ke angkatan dari jurusan masing-masing kan masih kurang tuh panitianya kan. Ya. Dan sebelumnya emang saya agak ini bang, infonya agak telat kayak gitu. Jujur saya belum nge-share sebenarnya yang masalah pendaftaran panitia KPU tuh bang. Mungkin itu sebentar bang. Ya, nanti akan dikirimkan lagi ya. Ini ada timnya ya sebenarnya. Bagus sih, udah inisiatif dari HIMAP sendiri untuk meneruskan pamflet-pamflet yang sudah dibuat oleh DPM. Nanti akan kami share lagi karena ini sudah diperpanjang ya. Sebenarnya tadi itu hari ini adalah hari terakhir untuk pendaftaran KPU. Jadi karena KPU ini baru sedikit dan nggak mungkin kita menetapkan untuk hari ini selesai, sedangkan KPU masih kurang orang, jadi kami perpanjang nih sampai hari Sabtu. Ingat ya, sampai hari Sabtu. Setelah itu nggak tahu nanti kebijakan lagi dari panitia khusus, kalau misalnya memang nggak ada lagi, terpaksa kita hentikan ataupun kita perpanjang lagi. Kita hentikan demokrasi ini. Kalau kita hentikan demokrasi ini ya, yang malu bukan cuma DPM, kalian semua. Oke, paham di sini ya. Semoga oke. Jangan tutup dulu nih. Saya mau minta saran-sarannya ataupun ada yang mau ditanyakan dari teman-teman yang lain. Gak ada ya? Mungkin cukup bang. Mungkin cukup ya. Ini baru mungkin ya. Jadi itu aja ya. Gak terlalu banyak yang saya sampaikan ya. Substansi utamanya tadi sudah saya sampaikan kepada teman-teman, khususnya bupati-bupati baru yang sudah hadir di sini dengan semangat baru dan juga tahun periode baru. Masa ini teman-teman harus mensinkronkan ya dengan masa pandemik yang kita alami sampai sejauh ini. Belum ada penurunan, bahkan bisa dikatakan stagnan ya.
tentang perkembangan COVID ini ya. Jadi bersiaplah teman-teman bupati-bupati baru untuk menjalani satu periode kepengurusan ke depan dengan penuh demokrasi, dengan penuh semangat, dengan penuh landasan kebaikan-kebaikan ya, jangan sampai lupa itu ya. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan di PC langsung boleh ke kakak ataupun nanti ditanyakan ke grup koordinasi. Oke, saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Tita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, terima kasih kepada Ketua DPM PB yang telah menyampaikan atau yang telah